Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di akhir pekan ini, Sabtu 15 Juli 2023. Saudara-saudaraku, merupakan kebahagiaan apabila kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, saat ini kita akan lebih dalam lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, urapi kami. Ajar kami ya Roh Kudus agar kami lebih lagi memiliki pengertian yang baru dan kami mau taat kepada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan bagi kami. Kami bersyukur Engkau yang memberikan kami keteguhan hati, kekuatan untuk dapat mengaplikasikan setiap firman yang kami dengar. Ini doa kami ya Bapa, Engkau terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Ingatlah Selalu Allah-Mu. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeskiel 31 ayat 10 sampai dengan 18. Saya mengajak kita untuk dapat membaca kitab ini bersama dan kita buka Alkitab kita. Yeskiel 31 ayat 10 sampai dengan 18. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Kita lanjut ayat yang ke-14. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit. Dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya. Sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya, sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabu dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Kita lanjut ayat ke-16. Mendengar debung kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur, dan segala pohon taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon yang menghisap banyak air. 18. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau terlentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua halayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita sudah membaca bagaimana Mesir dilambangkan oleh sang nabi seperti pohon aras yang megah dan anggun. Tiada bandingannya. Pohon ini tumbuh di dekat daerah berair yang membuatnya menjadi kuat. Perkembangannya begitu cepat dan sangat subur.
dan keberadaannya juga menjadi berkat bagi semua yang berlindung kepadanya. Namun pohon ini makin meninggi, semakin tidak mengenal batas, dan hal ini menggambarkan bangsa Mesir yang semakin besar dan menjadi semakin sombong. Mereka melupakan bahwa mereka bisa sehebat ini karena ada akar yang menyerap air. Bangsa Mesir bisa mencapai kejayaan karena Tuhan Allah, sehingga mereka mulai mengingkari keberadaan Allah. Maka Allah menumbangkan pohon aras tersebut. Saudara-saudaraku, gambaran ini mengingatkan kita kepada uraian di dalam Mazmur 1. Bagaimana pemazmur boleh menyanyikan? Ia melihat umat percaya seperti sebuah pohon yang tumbuh subur, elok, dan menjadi berkat Allah. Dan Allah mengingatkan Mesir bahwa dialah yang akan membuat Mesir, dan dialah yang menjadikan Mesir seperti elok, seperti pohon yang subur. Jadi semuanya semata-mata karena anugerah Allah. Saudara-saudaraku, kesombongan Mesir ini yang merasa dirinya lebih tinggi dari Allah menimbulkan kemarahan ilahi. Allah menghukum bangsa Mesir dengan menyerahkannya kepada seorang penguasa yang akan menebang habis pohon aras itu. Semua hewan yang berlindung di pohon tersebut akan meninggalkannya. Saudara-saudaraku, hal ini dilakukan Allah supaya Mesir dan bangsa-bangsa lain yang mencoba menjadi seperti Allah tidak berani lagi melakukannya. Bahasa yang mereka pakai digambarkan adalah bahasa kematian. Bangsa Mesir mencapai kejayaan karena Tuhan, sehingga ketika mereka mulai mengingkari keberadaan Tuhan Allah, maka Tuhan Allah menumbangkan pohon aras tersebut. Saudara-saudaraku, jangan sombong. Ingatlah kita berasal dari mana. Prestasi yang kita dapat, harta yang kita peroleh, serta nama baik yang tetap terjaga semua karena Tuhan Allah. Sebagaimana pohon bisa bertumbuh sehat jika akarnya sehat, dan akar sehat bisa juga melekat karena ada sumber air. Yesus adalah sumber air kehidupan kita. Siapa yang percaya kepadanya akan diairi oleh air kehidupan, dan inilah yang menjadikan atau membuat kehidupan kita mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Saat kita bergerak naik ke atas dan mencapai apa yang menjadi harapan kita, maka janganlah melupakan bahwa semua disebabkan karena kuasa Tuhan yang mengalir terus-menerus di dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita evaluasi diri kita dan kita selalu introspeksi. Kita berasal dari mana, dan ingatlah selalu akan Pencipta, penulis hidup kita, yaitu Tuhan Allah, Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami atas kesalahan kami, kuduskan kami, biar kami selalu mengingat akan Engkau. Kami selalu memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Kami mendahulukan Engkau, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, sehingga kami tidak melupakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini kami boleh mencari Tuhan, kami mendahulukan Engkau di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.